Raba sirina tumak butaya nia kiri pemerintah. Artinya apa Pak Anies? Pesannya ini orang Makassar kepada Pak Anies kalau jadi presiden. Perintahlah atau memerintah sesuai dengan keinginan masyarakat. Jangan hanya maunya pemerintah terus mau diikuti. Nasabah sirina tumak butaya. Harga dirinya rakyat ada pada pemerintah. Itu kira-kira sederhananya Pak Anies. Oleh karena itu orang Bugis mengatakan cening-cening hati. Ada yang ingin saya sampaikan kepada kita Pak Anies. Dan ini menjadi penyemangat dan karakter setelah deklarasi kemarin di Jawa Timur. Itu menjadi terangkum sangat mudah dalam bentuk narasi ini. Sang pemimpin itu bernama Anies Baswedan. Sosok yang rakyat rindukan menjadi teladan. Ketika rakyat tertindas dia berani pasang badan. Itulah kenapa dia menjadi simbol perubahan. Kita semua yakin Pak Anies bekerja dengan tulus. Ketika jadi DKI 1 programnya lancar dan mulus. Jadikanlah beliau sebagai presiden. Insya Allah kita fokus. Indonesia akan dibuat semakin bagus. Rajin menyapa dari lorong pasar sawah hingga kampus. Karena beliau berprinsip agar silaturahmi tidak putus. Pak Anies, adakah 100? 100 mau kodong iya. Bensinnya anak-anak gak tahu. Adakah 100 ya. Pak Anies izin saya mengkritik dikit Pak Anies, saya boleh lah ya. Ini keresahan pribadi, jangan diambil hati tapi insya Allah tetap menguatkan. Tiap 5 tahun kita akan memilih pemimpin. Beragam janji dan intrik banyak didesain. Rasa-rasanya yang ada masih belum terjamin. Di hadapan kita sudah ada harapan bernama Pak Anies. Yang sedikit agak bisa menaikkan rasa optimis. Semoga saja bukan karena janjinya yang manis. Bapak mau jadi presiden jangan setengah-setengah. Ada yang berusaha buat kita lengah. Dan nanti hasilnya kita jadi terperangah. Ayo dong Pak, jadilah seorang leader. Bukan menjadi seorang dealer. Buat Indonesia di mata dunia tidak minder. Berpihaklah Pak pada kebenaran. Walau kita kurang dukungan anggaran. Tapi suara untuk Pak Anies banyak bertebaran. Itu pesan buat Pak Anies. Sekarang izinkan di bagian terakhir saya ingin memberikan pesan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Kepada Rijal, kepada Pak Anies, kepada Ibu dan semuanya. Dan izinkan saya mungkin ini agak emosional tetapi harus saya sampaikan kepada RI 1 kita. Ini kesempatan saya sampaikan ke netizen. Juga ke anak milenial dan Gen Z yang keren. Karena ini adalah hal yang sangat urgent. Mungkin kita sama, awalnya cuek pada pemerintahan dan politik karena yang kebanyakan terlihat dan terdengar yang tidak baik. Padahal disinilah kebanyakan nasib kita diracik. Contoh bagaimana harga sembako BBM yang naik bisa jadi disusul dengan tarif dasar listrik, makin membuat warga paceklik. Anehnya negara heboh datangkan investor, lalu menggusur tanah-tanah rakyat dengan cara yang kotor. Padahal tiap hari negara dihabisi oleh para koruptor. Hukum kelihatannya hanya sibuk mencari yang berbeda pendapat. Mudah sekali mengkriminalisasi dengan cepat. Keadilan dan demokrasi sudah terasa mati. Kekayaan alam sudah banyak dicuri. Para pejabat malah sibuk perkaya diri. Lalu kita masih mau diam. Padahal kita bisa bersuara di Instagram. Mahasiswa sudah turun ke jalan karena kejahatan tidak bisa dibiarkan. Kita masih tidak ngapa-ngapain sambil duduk. Padahal kita bisa gaungkan di Facebook. Ayo aspirasikan walau hanya di Twitter. Sebelum negara kita tidak lagi punya karakter. Yang punya penghasilan di bawah 50.000 per hari itu berteriak. Siapa yang bisa teruskan rintihan mereka ke orang banyak? Kita mungkin hidupnya masih enak. Bisa jalan dan healing tanpa terisak. Kalau kita rasa janji pejabat tidak lagi cocok, kita bisa kok bersuara di TikTok. Ini bukan soal membenci dan caci maki. Ini soal cinta yang tulus ke Ibu Pertiwi. Sekarang Allah sudah tunjukkan pemimpin yang bisa tangani itu. Apabila milenial dan Gen Z yang turun membantu, maka Pak Anies dan Muhaimin jadi presiden hanya soal waktu. Salam perjuangan, tetap